Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan SCM, bertemu lagi dengan saya Dinar, Arek HR. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah sistem talent management atau pengelolaan pegawai bertalenta itu dikembangkan setahap demi setahap. Beberapa faktor pendukung utama agar sistem pengelolaan pegawai bertalenta dapat dikembangkan sekaligus dilaksanakan oleh teman-teman SCM sebagai pengelola HR. Jadi ini adalah saya akan membagi menjadi beberapa tahap atau beberapa seri bahasan. Kali ini adalah seri pertama, di mana kita akan memulai dengan sebuah tahapan penting, yaitu bagaimana talent identification atau mengidentifikasi kandidat pegawai bertalenta itu dilakukan. Bagaimana Anda, teman-teman SCM, berperan menyiapkan kandidat pegawai bertalenta untuk dilakukan seleksi secara intensif dari sejumlah karyawan yang ada pada organisasi. Jadi artinya ini adalah pegawai pilihan. Pegawai tersebut dipilih melalui mekanisme seleksi tertentu berdasarkan standar kebutuhan organisasi, dan biasanya dipersiapkan hanya untuk mengisi posisi jabatan tertentu yang khusus atau sering disebut sebagai critical position atau posisi kritis. Perlu diketahui bahwa tidak semua posisi struktural dalam organisasi bisa dianggap sebagai posisi kritis. Jadi hanya beberapa saja yang disebut sebagai posisi kritis. Para kandidat pegawai bertalenta tersebut kemudian dipetakan dalam tahapan talent inventory, dipetakan kompetensi maupun kinerjanya. Kemudian berangkat dari pemetaan tersebut maka akan diketahuilah kesenjangan kompetensi yang ada pada para kandidat tersebut untuk selanjutnya masuk ke tahapan kedua, yaitu talent development. Pada talent development ini sengaja saya membagi dua hal, di mana talent development secara umum dan kemudian ada aspek yang penting yaitu tentang mentoring. Konsep yang umum dikembangkan adalah menggunakan konsep 70-20-10, di mana 70 dari kapasitas proses pengembangan itu dimanfaatkan atau digunakan khusus untuk melakukan assignment melalui mekanisme pendampingan atau mentoring. 20% digunakan untuk shadowing kepada atasan yang nantinya akan digunakan sebagai suksesornya. Kemudian 10% adalah bentuk pengembangan yang bersifat klasik berupa kelas. Nah, kira-kira itu dalam pengembangannya. Peran khusus dalam mentoring ini akan memberikan keberhasilan apakah proses pengembangan pegawai bertalenta ini berhasil atau tidak. Di sini peran mentoring sangat besar. Terakhir yang juga nanti akan kita bahas dalam seri terakhir nanti adalah bagaimana melakukan retensi. Jadi retensi ini sangat penting karena diharapkan pegawai tersebut mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama terkait dengan proses pengembangan maupun resources yang harus dikeluarkan oleh pengelola SDM dalam mengembangkan pegawai bertalenta itu, sehingga dia kemudian dituntut untuk memberikan impact yang seimbang atas effort yang dilakukan. Terkait juga dalam retensi ini ada proses yang penting, evaluation. Jadi bagaimana para pegawai bertalenta itu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk kemudian tahapan yang paling akhir memastikan bahwa kelompok pool of talent atau pegawai bertalenta itu ready now atau siap untuk kemudian mengisi posisi-posisi yang akan ditetapkan, yaitu critical position tadi, atau kemudian masih menuntut sebuah proses pengembangan lagi atau masih need development, atau bahkan keluar dari kelompok pegawai bertalenta atau quit, sehingga dia akan menjadi pegawai seperti kebanyakan umumnya para pegawai dalam menaiki jenjang karir tanpa menggunakan sebuah proses yang sering saya sebut sebagai karpet merah. Baik rekan, saya akan sedikit membahas tentang talent identification dalam seri ini.
adalah adanya business plan. Jadi rekan-rekan SCM mengetahui bahwa ada kebutuhan beberapa posisi penting di masa depan akibat adanya pertumbuhan organisasi, dan posisi yang penting tersebut harus diisi oleh orang-orang yang masuk ke karpet merah melalui pengembangan pegawai bertalenta. Jadi dua hal, business plan yang kemudian pada akhirnya mempunyai planning bagaimana workforce itu direncanakan, itulah bagian dari awal dari sebuah proses pengembangan sistem pegawai bertalenta. Di satu sisi, teman-teman atau teman SCM juga harus memahami bahwa dalam menjalankan business plan itu terdapat key position yang harus diisi oleh orang-orang hebat, yang harus dikembangkan untuk periode yang panjang untuk mengisi posisi-posisi kunci itu. Dan ini memang harus diputuskan karena sering terjadi di lapangan, dianggapnya semua pejabat struktural atau level manajerial itu adalah sebuah posisi kunci. Padahal dalam talent management kita harus fokus untuk mengembangkan seorang karyawan pada posisi target posisi yang spesifik, di mana itu menjadi andalan tumpuan organisasi di masa depan. Oleh karena itu, rekan-rekan pasti juga harus memahami roles ataupun standar kompetensi untuk mengisi posisi kunci tersebut. Karena berangkat dari situ, pada akhirnya teman-teman SDM bisa memetakan pegawai dengan profil seperti apa yang dituntut untuk mampu mengisi future position seperti itu. Berangkat dari proses itu, kemudian sekilas rekan-rekan SCM harus mempunyai data terkait dengan assessment atau performance report. Karena dari data awal itulah maka kemudian rekan SCM bisa memetakan human asset value metric, di mana mereka yang berada pada posisi star yang selayaknya masuk ke dalam talent pool. Jadi selayaknya mereka mempunyai kinerja bagus, kompetensi dengan profil yang cocok dengan key position yang berangkat dari job description maupun roles yang harus dimainkan oleh posisi tersebut di masa mendatang. Demikian kira-kira rekan untuk seri 1 penjelasan saya kali ini. Tetap bersama saya, Dinar Area HR, akan berlanjut pada bahasan tentang talent management seri yang kedua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.